Delhi dan berbicara di telepon. Dia mengatakan tidak ada orang di rumah yang tahu, saya akan mengejutkan mereka. Dia memikirkan Ishita. Adi dan Ruhi berbicara. Simi merindukan Raman. Ishita mengatakan dia akan datang, dia akan sampai besok. Mereka senang. Raman sampai dan melihat keluarganya di tempat parkir. Dia melihat mereka keluar dan senang melihat Ishita berjalan. Dia berkata tanpa kursi roda dan tersenyum. Raman berencana masuk dari gerbang belakang dan memberi kejutan. Madhavi melihatnya dan berteriak Rama. Raman memintanya untuk diam, dia harus memberi kejutan pada Ishita. Ibu Bala meminta Ishita menelepon Nilu untuk mengambil dompet. Ishita memanggil Nilu. Raman masuk ke dalam rumah dan melempar sendok untuk mengalihkan Nilu. Dia bergegas masuk ke dalam kamar. Dia menyembunyikan tas di balik tirai dan berpikir di mana dia harus bersembunyi. Dia masuk ke dalam lemari dan mendengar langkah kaki. Ini Nilu. Dia pikir sekarang dia akan membuka lemari. Nilu mengambil dompet dari tempat tidur dan mendekati lemari. Dia melihat kuncinya tergantung dan berpikir Ishita tidak menguncinya, aku akan menguncinya, kalau tidak dia akan memarahiku nanti. Raman kaget. Nilu mendapat telepon dan berkata ya, aku mengambil dompetmu dan juga kuncinya. Dia memanggil Nilu dan mengetuk pintu lemari. Dia bilang aku terjebak di sini untuk Ishita. Raman pun terjebak di dalam lemari dan tidak ada orang di rumah. Semua orang datang untuk makan malam. Simi mengatakan Raman seharusnya ada di sini, karena Ishita tidak bisa makan apapun. Raman meminta siapapun untuk membuka lemari. Nyonya Bala berkata bahwa Raman akan terkejut melihat Ishita berjalan. Mereka semua pun mengobrol. Raman mendengar mereka pulang. Ibu Bala meminta Simi untuk menyimpan makanan di lemari es. Raman memanggil ibu dan Simi. Raman memanggil Ishita. Madhavi meminta semua orang untuk datang dan tidak mendengar Ishita berbicara dengan Raman. Dia meminta Ishita untuk pergi ke kamar dan berbicara. Ishita pergi ke kamarnya dan berkata aku sangat merindukan Raman. Raman berteriak pada Ishita. Dia mendengarnya dan berkata Raman. Ishita kemudian mendatangi lemari dan ia mendengar suara Raman lebih jelas. Ishita menjerit dan Raman menirukannya. Raman memintanya untuk segera membuka lemari. Semua orang datang dan bertanya pada Ishita. Ishita mengatakan Raman terkunci di lemari. Raman meminta mereka untuk membuka pintu segera. Ishita mendapatkan kuncinya dan mencoba. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia bilang kuncinya macet. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Romi mengatakan kunci rusak. Dia bilang mereka akan melanggarnya. Ishita mengatakan apa yang harus dilakukan. Dia memintanya untuk memanggil pembuat kunci. Romi pergi. Ishita mengatakan santai. Raman bilang aku ingin air. Ruhi bilang aku akan mendapatkannya. Raman bilang aku bisa minum jika aku keluar. Ruhi bilang dia punya ide. Ruhi memasukkan sedotan ke dalam dan memegang gelasnya. Pembuat kunci datang dan bertanya apakah ada pencuri di dalamnya. Raman mengatakan dia akan memukulinya dan menegurnya. Pria itu mencoba membuka kunci. Raman akhirnya keluar. Mereka semua senang melihatnya. Ruhi bertanya kenapa dia masuk lemari. Raman bilang dia akan membuat kejutan untuk Ishita. Ashok kesal melihat panggilan Suraj. Suraj memintanya untuk datang di pesta peluncuran perusahaan barunya. Ashok mengatakan tidak akan datang. Suraj pun mengejeknya. Raman berbicara dengan Simi dan memintanya untuk melanjutkan hidup dengan Subu dan memeluknya. Adi dan Ruhi mengambil tasnya dan menanyakan hadiah apa yang dia dapat. Raman bilang aku tidak mendapatkan apapun. Ruhi bilang dia berbohong dan membuka tasnya. Raman meminta Ishita mengungkapkan cintanya. Ishita mengelak. Raman membawa Ishita ke kamar dan dia bertanya bagaimana dia bisa masuk ke dalam lemari. Simi mengunci mereka. Ishita bilang kita ada di dalam, kenapa kamu mengunci Simi? Raman mengatakan dia tidak punya pilihan sekarang dan memintanya untuk mengatakannya. Ishita tersenyum dan berkata aku mencintaimu. Raman bilang dia tidak mendengarnya. Lalu Ishita berkata lagi dengan lantang aku mencintaimu Raman. Semua orang berdiri di luar dan bertepuk tangan. Adi mengatakan akhirnya kisah cinta Bibi dan Papa selesai. Pagi harinya Ishita bekerja. Pak Bala meminta Simi belajar memasak masakan India Selatan dari Ishita. Tosi bertemu Madhavi di kompleks dan berbohong padanya bahwa dia akan pergi ke suatu tempat.
Dia berlari menyetop bajai dan pergi. Madhavi bertanya mengapa dia pergi di pagi hari. Ada beberapa rahasia, aku harus melihat. Dia juga menyetop bajai dan pergi. Toshi bertemu dengan Ibu Subu di kafe dan mengatakan dia tidak mempercayainya. Toshi mengatakan Subu dan Simi akan menikah dan aku khawatir dengan Simi. Mereka pun bicara panjang lebar. Madhavi bertemu Toshi di luar, mereka pun berbicara. Sagun datang menemui Parmet di tahanan polisi. Mereka bertengkar. Raman dan keluarga Bala melakukan semua pengaturan. Mihir dan Rinki datang dan menanyakan Simi. Raman berkata dia bersiap-siap mencoba untuk tampil baik. Ishita memberitahu Simi bahwa dia terlihat cantik dan memintanya untuk tidak merasa tegang karena Subu mengenalnya. Rinki datang dan bercanda, mereka pun tertawa. Subu datang bersama keluarganya. Keluarga menjadi baik-baik saja. Abhishek datang dan menyapa Subu. Mihika berpikir apa yang dilakukan ACP ini di sini. Subu mengatakan dia adalah teman saya, ACP Abhishek Singh, dia dipindahkan ke Delhi sekarang, saya memanggilnya untuk memperkenalkan Simi dan anaknya. Raman menyapanya. Subu mengatakan ini adalah Mihika, saudara perempuan Ishita. Abhishek menceritakan bagaimana Mihika menangkapnya. Bala bercanda. Simi datang dengan sari biru, berpakaian ala madrasi. Sujata dan Ibu Subu tersenyum melihatnya. Subu dan Simi saling pandang. Toshi, Sujata dan Ibu Subu melakukan ritual tika. Sujata memberikan gelang Laksmi kepada Simi dan memintanya untuk memakainya. Simi berterima kasih dan menyentuh kakinya. Raman mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Ishita mengatakan mahurat bulan depan. Ibu Subu mengatakan perayaan pernikahan bergaya madrasi. Mereka semua setuju. Sagun datang ke sana. Toshi mengatakan mengapa dia datang di saat bahagia ini. Sagun bilang aku tahu aku datang tanpa diundang, aku datang menemui Adi. Abhishek berkata Sagun Aurora. Raman bertanya Anda mengenalnya? Abhishek mengatakan ya, saya kenal dia pergi ke Australia, mengapa dia tidak pergi? Mihir dan Raman kaget. Abhishek mengatakan ibunya sedang sekarat dan dia sedang terburu-buru. Mihir bertanya mengapa dia tidak memberitahunya. Sagun merasa tegang dan mengatakan dia akan berbicara di rumah. Dia pergi. Ishita berpikir mengapa dia tegang, apakah dia merencanakan sesuatu. Sagun datang ke mobilnya dan berkata saya akan membawa anak-anak saya ke Australia. Pagi harinya mereka berada di meja makan. Tuan Bala meminta Raman berjanji bahwa dia akan selalu membuat Ishita bahagia. Raman mengatakan sampai aku di sini, tidak ada yang akan sedih di rumah ini. Ishita pergi ke kamar. Raman datang dan melihatnya membuat beberapa daftar. Raman menutup pintu dan mencoba berbicara dengannya. Raman mengingatkan memberikan laporan medisnya pada hari jadi mereka. Ishita hanya menjawab hem. Raman pun pergi. Ishita mendapat pesan dari Raman dan membacanya. Dia membaca bahwa dia ingin memberinya kebahagiaan dunia. Dia tahu Adi dan Ruhi adalah kebahagiaannya, tetapi dia ingin memberinya anak mereka sendiri. Ishita tidak percaya dan tersenyum. Ishita pun menangis bahagia. Subu menegur seseorang di telepon dengan marah dan merusak barang. Dia mengatakan menurut mereka apa yang bisa mereka ambil nama Laksmi, beraninya mereka, saya akan membunuh mereka. Sujata bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan mereka mengancam saya dengan nama Laksmi. Dia menenangkannya dan memintanya untuk meminum obatnya. Dia membuatnya minum obat dan dia menjadi tenang. Sujata mendapat telepon dan memberikan telepon yang rusak ke Subu untuk berbicara dengan Bala. Tangannya berdarah dan dia bersikap tenang. Dia berbicara dengan Toshi dan menelepon. Toshi meminta mereka datang melihat persiapan pertunangan. Sujata mengakhiri panggilan dan meminta Subu untuk tidak berperilaku seperti ini, karena mereka sudah dekat dengan tujuan mereka. Subu bilang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sujata bilang bagus. Ishita duduk senang melihat pesan Raman. Raman melihat dan bertanya mengapa dia tidak memberitahunya. Raman menggodanya dan dia tersenyum. Raman mencium tangannya. Ishita menjadi malu. Ishita memegang wajahnya dan dia bertanya apa yang dia lakukan. Ishita mengatakan hari dan pintunya terbuka. Raman bilang kamu adalah istriku. Ishita kemudian pergi. Raman tersenyum dan berkata sampai kapan dia akan lari. Raman meminta pamannya tidur di ruang tamu karena dia tidak akan nyaman tinggal di kamarnya. Ishita memandangnya dan tersenyum. Abhishek menemui Mihir dan mereka membicarakan Sagun. Abhishek berkata pada Mihir bahwa Sagun telah berbohong.
Mihir juga merasa ada yang mencurigakan, dia berjanji akan menghubungi Abhishek jika mengetahui tentang sesuatu. Mihika kejatuhan air dan berteriak, Abhishek mendatanginya dan tersenyum. Mereka mulai berdebat. Mihika kemudian mendapat panggilan telepon dan bergegas pergi. Abhishek kembali memikirkan ucapan Mihir dan juga ucapan Sagun, dia berniat mencari tahu apa niat Sagun sebenarnya. Abhishek pergi ke agen pembuatan paspor. Karyawan di sana mengatakan jika satu paspor masih ditunda sementara dua yang lain sudah dikonfirmasi. Abhishek menanyakan dua nama paspor yang lain tapi sebelum karyawan tadi menjawab, karyawan senior yang lain datang dan berkata jika Sagun hanya memesan satu tiket. Dia mengatakan jika Sagun adalah kliennya dan dia harus ada surat perintah jika ingin mengetahui lebih rinci. Lelaki itu membohongi Abhishek dan Abhishek pun beranjak pergi. Lelaki tadi memarahi karyawan yang telah memberitahukan rincian tadi pada Abhishek. Dia meminta agar bertanya padanya dulu sebelum memberikan pernyataan. Lelaki itu kemudian masuk ke ruangan lain dan berkata pada Ashok bahwa dirinya sudah melakukan tugasnya. Abhishek berpikir jika Abhishek bisa menghancurkan rencananya, dia berkata akan terus mengawasi Abhishek hingga Sagun pergi bersama Aditya dan Ruhi ke Australia. Raman berada di ruangannya sedang berbicara di telepon untuk memesan bunga dan lilin. Mihir mendatanginya dan berkata ingin membicarakan sesuatu yang penting. Raman berkata bahwa dirinya akan segera pulang ke rumah. Mihir mengatakan jika ini tentang Sagun. Mihir mengatakan jika Abhishek mendatanginya dan mengatakan sesuatu tentang Sagun. Sagun berterima kasih karena Ashok telah menyelamatkannya. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya Abhishek hingga mencari-cari info tentang dirinya. Ashok meminta Sagun untuk waspada. Sagun berkata akan pergi bersama anak-anaknya ketika keluarga Bala disibukkan dengan pernikahan sini. Raman berbicara pada Mihir bahwa akan terlihat baik jika Sagun tinggal di Australia. Mihir bertanya mengapa Sagun harus berbohong. Raman kemudian menerima bunga dan lilinnya. Mihir mengalihkan topik dan memberinya tips, yakni dia menyuruh Raman memutar musik India Selatan sebagai latar belakang musiknya. Raman pun kemudian beranjak pergi. Subu menemui dokternya dan sang dokter menanyakan keadaannya. Subu mengulurkan tangannya. Sang dokter memintanya untuk bersantai dan memberinya minum. Subu berkata bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan marahnya tanpa obat. Subu mengatakan jika dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Dokter menyarankan agar dia memberitahu kebenarannya pada mereka. Subu berkata bahwa dirinya menikah karena terkait dengan kebenaran tersebut. Dan Subu meminta sang dokter merahasiakan kebenaran tersebut. Toshi sedang memilih-milih sari untuk Devyani dan Sujata. Ishita muncul mengenakan gaun yang sangat cantik. Toshi juga menyuruh Simi memilih sari juga. Ishita sendiri sedang menunggu Raman. Tak lama kemudian Raman muncul dan terpesona menatap Ishita. Toshi lalu menyuruh Raman memilih sari untuk Ishita. Raman berkata sedang lelah dan berkata akan pergi ke kamarnya. Raman meminta Ishita memberikan filenya. Ishita menanyakan file yang mana yang diminta Raman. Raman menganggapnya pelupa dan menyuruhnya makan almond. Raman berkata jika tadi sudah mengirim SMS padanya. Ishita pun teringat dan berkata akan mengambilkannya. Raman mendatangi kamarnya dan melihat kerabatnya. Raman pun menjadi frustasi. Dia bertanya pada kerabatnya apakah Ishita yang memberikan kamar ini padanya. Sang kerabat mengiyakan. Sang kerabat juga menyuruh istrinya memberikan hadiah untuk Raman. Raman dan Ishita berdebat. Ishita meminta Raman agar tidak emosi karena mereka adalah sepupunya. Raman kemudian mendapat telepon dari psikiater tentang laporan mengenai Aditya. Ishita ingin ikut bersama Raman tapi Raman memintanya untuk tetap tinggal di rumah. Mihika dan Mihir mendatangi rumah Mihir. Mihir kemudian pergi mencari Rinki. Mihika kemudian menerima panggilan telepon rumah Mihir yang membuat Mihika tahu jika Sagun memesan tiket perjalanan ke Australia untuk 3 orang. Mihika bertanya apakah ada nama Rinki dan Mihir. Si penelpon menjawab bukan. Mihika pun berpikir bahwa Mihir tidak mengetahui apa-apa. Mihika membenarkan Abhishek bahwa Sagun sedang melakukan sesuatu yang salah.